Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang dirahmati Allah. Tanpa terasa hari raya sudah di depan mata dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya umat Islam setelah melakukan puasa selama 1 bulan. Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal ini, yang biasa kita kenal dengan istilah Lebaran, adalah momen sebuah kemenangan. Mengapa dikatakan kemenangan? Karena kita telah melaksanakan puasa 1 bulan dan menahan hawa nafsu. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia. Pada takdim kali ini kami akan menyampaikan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ada 5 hal. Yang pertama adalah mandi dan berhias dengan pakaian rapi. Umat Islam yang akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri, baik laki-laki maupun perempuan, dianjurkan untuk berpenampilan rapi, yaitu berpakaian bersih, rapi, tidak harus mahal, dan juga menggunakan wangi-wangian. Rasulullah SAW berpakaian wol atau burda setiap akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kita sebagai kaum muslim hendaknya menggunakan pakaian yang rapi dan bersih. Yang kedua, makan sebelum sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW pada Hari Raya Idul Fitri tidak keluar sebelum makan, dan pada Hari Raya Idul Adha tidak makan hingga selesai sholat. Terkandung maksud bahwa kita dianjurkan makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Tujuannya agar tidak disangka pada hari tersebut masih hari berpuasa. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat Idul Adha. 3. Berangkat dan pulang melewati jalan yang berbeda. Rasulullah SAW mendatangi sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki, dan beliau pulang melalui jalan lain dari jalan yang sebelumnya ketika pergi. Hal ini dimaksudkan agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi ketika kita beramal. Jalan yang kita tempuh berbeda, sehingga bekas yang timbul dari perjalanan itu tidak hanya terekam di satu titik, tetapi terekam di titik yang berbeda. Keempat, mengumandangkan takbir.
mengumandangkan takbir atau takbiran pada Hari Raya Idul Fitri adalah sesuatu yang disyariatkan oleh agama. Ada dua pendapat dari ulama mengenai waktu dimulainya takbiran, yaitu dimulai sejak malam setelah maghrib satu hari sebelum sholat Idul Fitri dan saat pagi hari ketika menuju sholat Idul Fitri. Kelima, silaturahmi. Silaturahmi dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat ramaian dan mengunjungi rumah para sahabatnya dan saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Berarti tradisi silaturahmi saling mengunjungi pada saat Hari Raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang dirahmati Allah. Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momentum untuk menyempurnakan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan secara horizontal membangun hubungan sosial yang baik dengan sesama melalui silaturahmi. Demikian penjelasan singkat mengenai hal-hal yang disunahkan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri yang patut kita lestarikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang barokah, sehingga nantinya kita semua akan dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Senangnya berkumpul di Hari Raya. Kesana kemari banyak jajannya. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.